Oke, selamat sore semuanya. Saya Givari Faiz. Saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester untuk mempresentasikan salah satu materi dari manajemen perawatan mesin. Di sini saya akan mempresentasikan dari Bapak Fakih Faturosa, ya, itu fungsi dan organisasi perawatan. Ya. Di sini ada daftar isi materinya. Yang pertama yaitu pengertian dan definisi perawatan, ya, tujuan dan manfaat perawatan, jenis-jenis perawatan, fungsi perawatan dalam industri, ya, peran perawatan dan lain-lainnya. Di situ ada 15, ya. Yang pertama pengertian. Di sini ada definisi menurut Fajar Kurniawan, ya, 2013, perawatan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana untuk menjaga agar fasilitas atau peralatan tetap dalam kondisi yang dikehendaki sehingga dapat berfungsi dengan baik. Ya, di sini ada dua juga, ada definisi menurut A.S. Corder, ya, 1996. Pemeliharaan adalah kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk pemeliharaan suatu barang atau mengembalikannya ke kondisi yang dapat diterima atau layak. Di sini ada istilah yang digunakan, perawatan atau pemeliharaan, maintenance atau servicing. Di sini ada tujuan dan manfaatnya. Ya, tujuannya dan manfaat di sini ada menjamin ketersediaan, yaitu memastikan mesin selalu siap beroperasi sesuai kebutuhan produksi, memperpanjang umur pakai, ya, menjaga keselamatan kerja, menekan biaya operasi, mempertahankan kualitas, meningkatkan efisiensinya juga, ya. Yang ketiga ada jenis-jenis perawatan di sini. Ada planet terencana, yaitu preventif itu pencegahan, ada juga korektif itu perbaikan, prediktif juga ada, ya. Yang terencana, ya, di sini ada perawatan yang dijadwalkan secara sistematis berdasarkan waktu atau kondisi tertentu. Jadi kalau untuk planning atau planet itu suatu perawatan yang sudah direncanakan. Itu bisa jadi mingguan, bulanan, bahkan ya biasanya kalau servis kecil ya, itu yang udah direncanakan setiap setiap pabrik atau PT itu biasanya ada planet atau yang terencana. Dan ada pencegahan. Di sini tindakan pencegahan rutin, ya. Pelumasan, pembersihan itu wajib ada. Inspeksi berkala agar mesin itu tidak rusak. Sini ada korektif atau perbaikan. Ya, perbaikan setelah terjadi kerusakan biasanya terencana, bisa terencana maupun darurat atau breakdown, ya, biasanya breakdown. Di sini juga ada prediktif menggunakan data kondisi mesin, vibrasi atau suhu untuk memprediksi, ya. Lanjut. Ini ada fungsi perawatan dalam industri. Di sini ada fungsi teknis, ya, fungsi mana manajerial, ya, fungsi ekonomi, ada fungsi ketiganya juga. Di sini ada perawatan dalam produktivitas, ya, ini 40% pengurangan biaya produksi, peningkatan OEE mesin, 60% pengurangan breakdown. Ya, konsep OEE, overall equipment effectiveness, ya, atau ini availability, ya, ketersediaan, availability, ya, waktu mesin siap beroperasi. Di situ ada ketersediaan, itu yang dimaksud dengan waktu mesin siap beroperasi. Di sini ada performance, ya, kinerja, kecepatan aktual versus idealnya. Dan yang terakhir ada quality atau kualitas. Kita lanjut. Struktur organisasi perawatan. Biasanya di perusahaan-perusahaan itu pasti ada struktur maintenance atau struktur organisasi perawatan. Itu ada manajer produksi, paling atas manajer produksi, direktur pabrik, yang di bawahnya ada kepala departemen, ya.
kepala departemen atau maintenance. Ya, di bawahnya lagi ada supervisor mekanik, supervisor elektrik, atau supervisor planning. Tapi biasanya kalau di perusahaan-perusahaan sekitar sini ya, di sekitaran nggak terlalu besar banget ya, itu biasanya tidak memakai supervisor mekanik, supervisor elektrik, planning gitu nggak ada. Biasanya langsung itu di supervisor maintenance. Itu berarti supervisor di semua arah ya. Supervisornya bisa mekanik, elektrik, planning gitu. Dijadikan satu. Tapi kalau yang udah terstruktur itu biasanya dipisah antara supervisor mekanik sendiri, supervisor elektrik sendiri, supervisor planning itu sendiri. Ya, ini ada jenis organisasi perawatan. Di sini ada sentralisasi. Ya, semua kegiatan perawatan dikeringkan dari satu departemen pusat. Ya, kalau di desentralisasi itu perawatan didelegasikan ke setiap bagian atau departemen produksi. Ya, gabungan atau hybrid itu kombinasi sentralisasi dan desentralisasi paling banyak diterapkan. Itu biasanya kalau yang hybrid itu ada kelebihannya yaitu fleksibilitas tinggi, standar tetap terjaga dan respon cepat, efisien. Ya, di kekurangan ini, di kelebihan ini juga pasti ada kekurangannya ya. Ada kekurangannya masing-masing ya. Tuh. Tugas dan tanggung jawab manajer perawatan. Nah, ini ada tugas-tugasnya ya. Manajer perawatan. Ya, nanti di bawahnya ada supervisornya itu tugasnya apa aja. Di sini ada perencanaan. Ya, pastinya menyusun perencanaan, menyusun program perawatan tahunan, bulanan, dan harian. Mingguan juga perlu ya. Itu pastinya tanggung jawab manajer itu harus menyusun itu semuanya. Dan pengawasan maupun dimanapun itu harus memantau pelaksanaan pekerja dan dengan standar kualitas perawatan ya harus ada pengawasannya. Terus pengorganisasian itu membagi tugas dan wewenang kepada supervisor dan teknisi. Jadi manajer itu membagi tugas untuk supervisor ini tugasnya seperti ini, dijelaskan secara detail. Ada evaluasi juga, menganalisis hasil perawatan dan laporan kerusakan mesin. Itu harus dianalisis setiap kerusakan apa dan solusinya itu apa, seperti itu. Terus penganggaran, harus menyusun atau mengelola anggaran biaya perawatan. Ya, ada pengembangan SDM, melatih dan meningkatkan kompetensi tim teknisi tersebut. Lanjut, departemen dan bagian perawatan. Sini ada bagian mekanik, bagian elektrik, bagian planning, dan bagian gudang. Di sini ada perawatan mesin produksi, bagian mekanik ya. Biasanya perawatan mesin produksi, perbaikan sistem transmisi, overhaul, dan rekondisi mesin. Ada juga penggantian suku cadang mekanis. Ada juga nih bagian elektrik, itu bisa perawatan sistem kelistrikan, perbaikan motor dan panel listrik, kalibrasi instrumen, dan sensor sistem kontrol atau otomatisnya. Tuh. Bagian planning. Ya, di sini nih bagian planningnya. Terjadwal. Perawatannya terjadwal. Ya, pembuatan WO, work order, kontrol anggaran perawatan, laporan dan analisis data ya. Analisis data. Bagian gudang ada juga ya, biasanya ada bagian gudang itu ada pengelolaan suku cadang, kontrol inventory materialnya, pengadaan dan pembelian administrasi stok gudang tersebut. Di sini ada juga perencanaan perawatan, maintenance planning ya, yang tadi saya sebutkan. Planning, ada plan, PDCA ya, plan to check action. Di sini ada identifikasi mesin kritis, tentukan frekuensi dan metode perawatan. Kalau itu pelaksanaan pekerjaan perawatan sesuai jadwal dan prosedur SOP-nya. Ada cek evaluasi hasil pekerjaan itu harus dicatat data kondisi mesin pasca perawatan. Itu harus dicek ya, semuanya harus dicek.
ini setelah perawatan itu kondisinya seperti apa, itu wajib. Ya, ada action, tindak lanjut atau perbaikan metode, update jadwal training teknisi. Lanjut nih, ya. Ada penjadwalan perawatan maintenance, scheduling, ya, schedule, ya. Jadwal harian, jadwal mingguan, jadwal bulanan, dan jadwal tahunan. Ya, ini inspeksi visual, pelumasan, pembersihan biasanya kalau harian seperti itu ya. Rutin setiap shift itu harus ada pelumasan pembersihan rutin. Kalau mingguan itu pemeriksaan komponen bergerak, pengukuran getaran atau suhunya itu harus dicek itu mingguan. Biasanya kalau di pabrik-pabrik itu 1 minggu sekali ya, 1 minggu sekali itu harus ada yang namanya pemeriksaan komponen bergerak. Terus ada jadwal bulanan, penggantian filter, pengecekan alignment, kalibrasi instrumen juga perlu. Kalau jadwal tahunan itu harus overhaul besar, semua besar-besaran itu tahunan ya. Pergantian bearing utama ya, rekondisi, pokoknya di rekondisi total itu mesin seperti itu. Terus di sini ada dokumen dan administrasi perawatan. Ini ada WO yang tadi saya bilang, work order, maintenance log, failure report, PM schedule. Ya, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Dan yang terakhir ada SDM suku cadang dan ringkasan. Kompetensi teknisi SDM ya, nih pengetahuan teknis mesin dan alat ukur, manajemen suku cadang, kualifikasi. Nih ada kritikal, major, minor ya semuanya. Di sini ada saya ringkasan. Perawatan mesin bukan sekedar perbaikan saat rusak ya, melainkan sistem manajemen terpadu mencangkup perencanaan, perorganisasian, penjadwalan, pengendalian SDM, dan pengelolaan suku cadang agar mesin selalu dalam kondisi optimal untuk mendukung kinerja dan keselamatan industri. Oke, terima kasih banyak. Untuk presentasi mungkin cukup dari materi yang saya ambil. Mungkin bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.